Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Rahmakosarani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yakni tentang langkah-langkah untuk meningkatkan dan memelihara iklim serta budaya organisasi di sekolah yang positif. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian iklim dan budaya organisasi sekolah. Jadi, iklim sekolah merupakan bagian dari konsep kultur dan organisasi sekolah yang berperan penting dalam keberhasilan guru maupun siswa. Sedangkan budaya organisasi merupakan sekumpulan prinsip aturan serta pandangan yang diyakini bersama oleh anggota organisasi dan berpengaruh terhadap cara mereka berperilaku serta berinteraksi. Selanjutnya, kita akan langsung membahas langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan iklim serta budaya organisasi di sekolah. Yang pertama, yakni pelaksanaan karakter utama dan misi pendidikan serta promosi nilai-nilai moral dasar dalam siswa. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan siswa secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Sekolah harus menanamkan nilai-nilai moral dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat. Selanjutnya, yakni pencegahan kekerasan dan konflik di sekolah. Jadi, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, verbal, maupun intimidasi harus dicegah. Selanjutnya, yakni keterlibatan dan komitmen komunitas sekolah, yakni antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi, suksesnya proses pendidikan sangat bergantung pada kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Guru perlu berkomitmen memberikan pengajaran yang terbaik. Siswa harus aktif belajar dan berperilaku baik. Sedangkan orang tua perlu mendukung proses belajar anak di rumah. Ketiganya harus saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya, yakni kolaborasi antar teman sebaya. Jadi, siswa didorong untuk saling bekerja sama dalam belajar maupun kegiatan lainnya. Kolaborasi ini membantu siswa belajar menghargai pendapat orang lain, berbagi pengetahuan, serta membangun rasa tanggung jawab dalam kelompok. Selanjutnya, yakni larangan kekerasan verbal dan psikologis. Selain kekerasan fisik, kekerasan dalam bentuk kata-kata kasar, ejekan, atau tekanan mental juga dilarang. Kekerasan verbal dan psikologis dapat merusak kepercayaan diri siswa dan mengganggu proses belajar. Selanjutnya, kepala sekolah dan guru memperlakukan siswa secara adil, setara, dan dengan hormat. Setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau status sosial. Kepala sekolah dan guru harus menjadi contoh dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, serta memperlakukan semua siswa dengan penuh hormat. Selanjutnya, yakni penguatan pribadi siswa melalui kegiatan. Kepribadian siswa dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan di luar pelajaran utama, seperti organisasi siswa, kegiatan seni olahraga, maupun kegiatan sosial. Yang terakhir, yakni lingkungan yang aman untuk staf dan siswa dijamin. Sekolah harus memastikan bahwa lingkungan fisik maupun psikologis di sekolah aman. Hal ini mencakup fasilitas yang layak, bebas dari bahaya, serta suasana yang nyaman bagi siswa dan guru untuk belajar dan bekerja tanpa rasa takut atau tekanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memelihara iklim dan budaya organisasi di sekolah. Setelah kita tingkatkan, kita harus memelihara juga iklim tersebut supaya peningkatan tersebut tidak hanya berhenti di tempat, tetapi juga mengalami peningkatan. Yang pertama, yakni motivasi. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat dan keterlibatan seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, maupun orang tua. Melalui pendekatan emosional yang positif dan konstruktif, kepala sekolah dapat mendorong motivasi dan membangun komitmen pribadi dari setiap individu terhadap kegiatan sekolah. Selanjutnya, yakni evaluasi. Jadi, untuk menjaga dan meningkatkan iklim sekolah yang positif, kepala sekolah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja guru secara rutin dan objektif. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran.
Melalui penilaian yang terstruktur dan berkelanjutan, kepala sekolah dapat mengetahui kebutuhan pengembangan guru serta meningkatkan efektivitas pengajaran di kelas. Dengan demikian, mutu pendidikan di sekolah akan semakin baik dan berdampak positif bagi siswa. Yang ketiga yakni pengembangan guru dan karyawan. Sekolah idealnya menjadi sebuah organisasi pembelajar, tempat di mana seluruh elemen di dalamnya, baik siswa maupun guru, selalu terdorong untuk terus berkembang. Seperti halnya siswa yang terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, guru pun secara aktif meningkatkan kapasitas profesional mereka melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan diri lainnya. Pengembangan ini penting agar guru mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pengajaran yang relevan, efektif, dan inspiratif. Yang terakhir yakni kerja tim. Kerja tim merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan sekolah secara kolektif. Tim yang solid terdiri dari individu-individu dengan keterampilan berbeda yang saling melengkapi dan bekerja sama secara harmonis. Dalam konteks sekolah, kerja tim tercermin ketika para guru berkolaborasi, berbagi ide, dan saling mendukung untuk mencapai sasaran pendidikan bersama. Melalui kerjasama yang baik, tantangan dapat dihadapi bersama dan hasil kerja dapat lebih maksimal serta berdampak luas bagi perkembangan siswa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.